Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Kita mulai general reading seperti biasanya. Saya tidak menentukan tema, alur ataupun apapun ya. Saya serahkan sepenuhnya kepada semesta. Jadi apapun yang ditunjukkan semesta melalui kartu tarot saya akan saya bacakan ya. Asik gak asik, seru gak seru ya. Ini bukan kehendak saya ya. Temanya bukan karangan saya, tapi kita minta sama-sama kepada semesta untuk mengarahkan kita kepada bacaan kali ini. Oke, kita mulai. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, dukung channel ini dengan like, share, juga komen ya. Dan jangan lupa pula bunyikan tanda loncengnya ya. Tidak ada yang kebetulan kalau kalian tiba-tiba menemukan video ini ya. Mungkin memang sama semesta diarahkan untuk menonton video ini ya. Mungkin ada yang penting untuk kalian. Oke. Kita lihat temanya apa hari ini ya, tentang apa. Energi siapa yang ketarik, bisa energimu, energi dia, energi permasalahan kalian. Kita lihat. Oke. Prince of Swords. Ada seseorang yang sedang memikirkan kalian karena sedang menunggu. Ini bisa menunggu komunikasi atau apapun ya. Menunggu bisa menunggu jawaban kalian. Bisa sedang memikirkan kalian ini maunya apa ya. Sedang bentar. Oke. Ini sedang menunggu jawaban kalian ya. Saya lihatnya ya. Tapi saya lihat lagi untuk kisah lebih jelasnya. Itu temanya ya. Temanya. Temanya kita lihat ya. Temanya. Ceritanya kita lihat untuk lebih detailnya supaya kita bisa lebih mengkerucutkan temanya. Ya. Kita lihat. Oke. Oke, ini juga bisa energi kalian ya, yang sedang menunggu jawaban seseorang, menunggu janji juga bisa ya. Ini bisa kalian, bisa dia, karena energi general itu bisa terbolak dan terbalik, bisa tertukar, bisa energi kalian. Di sini saya melihatnya, kayaknya ada yang janji menikahi kalian karena di sini Hierophant ya, Hierophant, Knight of Cups ya. Janji mencintai, janji untuk setia, janji untuk menjalani hubungan ini dengan lebih serius ya. Tapi mana janjinya, sampai mikir sebenarnya gimana sih ini maunya ya. Kita lihat ya. Oke, iya. Hierophant, Four of Wands, jelas ini ada yang janji lebih serius ya. Lebih serius ini mungkin banyak ya, banyak nggak semua yang sudah janji untuk menikah ya. Seriusnya itu ke arah pernikahan, ke arah mungkin akan datang untuk melamar mungkin ya, berkenalan dengan keluarga ada di sini. Karena di sini Knight of Cups ya, janjimu untuk mewujudkan cinta. Ace of Pentacles ya. Kapan? Kapan? Kapan mulainya? Ya, karena di sini saya merasakan Seven of Pentacles itu menunggu ya. Menunggu janji, menunggu sesuatu yang sudah dijalani, yang sudah ditabur, yang sudah ditanamkan ya. Bisa perasaan, bisa apapun di sini. Kemudian di sini kapan untuk mewujudkan ini? Kenapa kau tak berjuang? Apakah kau jadi menikahiku? Nah, semacam itu ya. Silakan kalian sesuaikan, kalian ambil yang resonate atau yang cocok saja. Ya, bijak-bijak dalam menyikapi bacaan saya. Oke. Di sini saya merasakan hubungan kalian ini bentar. Sebenarnya untuk melanjut untuk
Ini kok ada ini ya? Bentar, saya ambil langsung sebelah kanan ya. Kalau saya lihat sih ada sesuatu yang berat. Oke, nah ini Ten of Cups, pernikahan, keluarga, berkeluarga bisa. Knight of Cups, Ace of Pentacles, dan Ten of Cups. Kapan kau? Ya, ini menunggu kapan kau mau menikahiku? Kapan kau mau serius sama aku? Kapan uh, janjimu bahwa hubungan ini walaupun tidak berkeluarga, ini berkeluarga itu untuk yang memungkinkan ya, hubungan yang memungkinkan untuk berkeluarga ya, untuk menikah. Yang tidak memungkinkan mungkin ada ya, tapi ini mungkin tidak ke arah yang pernikahan, tapi ke arah bagaimana kau dengan hubungan ini, apakah kau serius atau hanya sekedarnya saja. Saya lihat di sini the world ya. Oke, berat. Oke. Rupanya orang ini ya tidak segera mewujudkan ya janjinya untuk mungkin menikahi atau menjalin hubungan yang lebih serius dalam menjalin hubungan dengan kalian ya. Kok kesannya ngambang, kayak mengulur-ngulur waktu ya. The world itu bumi ya, seperti global. Ini mungkin tujuan, juga mungkin perjalanan, mungkin janji juga ada di sini, janji-janji ingin melakukan perjalanan menuju kalian, mungkin juga ada LDR di sini ya. Lain ya, LDR itu tidak selalu harus jauh sekali sampai luar negeri ya, memang idealnya memang jauh. Kalau di the world itu biasanya lain benua ya, lain negara, lain kota, provinsi mungkin. Tapi ada juga yang mungkin sebenarnya tidak jauh, bisa terjangkau, tapi dengan jarak yang tidak seberapa, itu sulit bisa ketemu ya, atau tidak mengusahakan ketemu, ada di sini ya. Kemudian di sini saya melihatnya kondisinya itu temanya ini tentang uh, seseorang yang bingung ya, selalu bingung dan selalu nggak pasti. Karena di sini Two of Swords ya, pikirannya itu kadang-kadang tidak fokus ya untuk mewujudkan janjinya ya. Ini tentang seseorang yang berjanji sama kalian, lebih banyak yang itu ya. Bisa juga kalau memang kalian berjanji tapi tidak segera mewujudkan, mungkin ini energi kalian yang terbaca ya. Lebih banyak ya, yang paling dominan adalah janji untuk menikahi ya, janji untuk serius, janji untuk datang, janji untuk berkenalan dengan keluarga ya. Tapi ini kenapa berat sekali ya? Artinya ini semacam dia belum bisa mewujudkan ya. Kita lihat siapa sih dia dulu ya, kemudian kita lihat kenapa dia kok mengulur-ngulur waktu seperti ini ya, tidak kunjung ya, sehingga kalian menunggu. Oke, kita lihat. Oke, siapa sih dia yang berjanji seperti ini? Siapa sih dia seseorang yang berjanji ini? Siapa sih dia yang berjanji ini? Seven of Pentacles, menunggu. Menunggu panen. Menunggu terwujudnya satu. Yang memang sudah ditunggu-tunggu. Menunggu sesuatu yang sudah ditunggu-tunggu gimana sih? Kita lihat ya. Siapa sih dia? Siapa sih dia? Oke. Dia adalah orang ya, salah satunya ya, karena energi general itu campur-campur teman-teman ya. Ini bukan hanya bacaan untuk dirimu saja loh ya, untuk yang nonton semuanya. Ini bukan pembacaan request, bukan kemauan saya ya, bukan cerita saya juga ya. Saya sudah menikah. Kemudian ada juga karena campur-campur ya, ada juga energi pastinya yang dominan terbaca ya. Jadi silakan kalian ambil bagian-bagian yang cocok saja. Karena ini rame-rame masal, bukan untukmu seorang, bukan perorangan ya. Bukan bacakan seseorang saya. Semuanya. Kita lihat siapa sih dia. Si dia itu adalah orang-orang yang salah satunya yang bergantung sama orang lain ya. Ya masih kayak menyandarkan diri entah dari finansial atau mungkin secara penghidupan yang lainnya ya, mungkin rumahnya masih numpang, masih ikut orang tua ya. Itu beberapa seperti itu. Ada juga di sini adalah orang-orang yang mungkin sedang kurang sehat ya. Kemudian
Yang ketiga adalah orang-orang yang banyak utang. Secara finansial kurang bagus, ya, tidak stabil. Ya mungkin itu salah satunya ya, karena belum siap secara finansial. Ya bisa. Itu yang ketarik ya, untuk sementara ini di kartu pertama. Siapa sih dia? Siapa sih dia? Siapa sih dia? Siapa sih dia? Oke. Oke, kalau soal penampilan sih oke orangnya. Orangnya oke ya, elegan secara penampilan. Walaupun barang-barangnya itu nggak merek-merek mungkin ya. Ada juga yang memang merek ya. Ada yang nggak brand-brand gitu ya. Tapi kelihatan oke, kelihatan keren ya. Modis orangnya. Kemudian orang ini juga adalah orang yang mungkin orang pikir dia orang kaya ya. Karena apa? Pertama penampilan, kedua seakan-akan kalau orangnya itu ulas asih ya, gampang bantu ya. Jadi orangnya nggak pelit ya, walaupun dia mungkin nggak punya banyak uang tapi orangnya suka berbagi saya lihatnya. Ya, oke lanjut ya. Siapa sih dia? 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 Oke, ya. Orang yang sudah kalian kenal lama atau bahkan sebelumnya kalian pernah dekat atau sudah kenal dulu ya. Six of Cups itu punya kenangan lah di masa lalu, entah teman sekolah, teman kerja, teman satu tetanggaan ya. Ini kalian punya hubungan di masa lalu, entah sebagai apapun. Oke, lanjut ya. Dua, saya nggak ambil. Oke. Iya, saya lihat orangnya suka membantu ya, ringan tangan. Ringan tangan, orangnya rajin ya. Kemudian saya lihat orangnya agak taat aturan ya, agak ya, agak. Nggak semuanya sih. Ini mungkin beberapa bisa energi dia, bisa energi kamu, beberapa bukan ya, silakan kalian pilih dan pilih. Orangnya agak misterius sih, apalagi soal perasaan ya. Dia tidak banyak menunjukkan bahwa dia itu punya perasaan sama kalian ya. Jadi kalau kadang-kadang kalian itu bikin penasaran. Kemudian orangnya itu mungkin ya, dulu kalian itu cuek sama dia ya. Kemudian lama-lama penasaran. Karena orangnya memang punya energi bikin orang penasaran sih. Ya. Kayak misterius gitu loh. Ya. Padahal orangnya ramah. Ya, kita lihat ya, terutama kalau sudah deket-deket hubungan asmara. Semakin misterius loh ya. Beda, orang ini jadi teman, jadi sahabat, atau jadi siapapun yang bukan jadi pasangan, itu kelihatannya asik. Tapi setelah jadi pasangan, masuk dalam hubungan asmara beda. Ya, beda banget. Seperti seakan-akan kalian nggak mengenali ya sifatnya. Kemudian di sini, orang ini pernah punya hubungan yang berat atau perjalanan hidupnya itu berat dan dia itu uh, kerja keras ya untuk menstabilkan kehidupannya ya, nggak hanya ekonomi, banyak hal ya, bisa jiwa, bisa kesehatan, bisa apapun ya, perjuangannya keras untuk hidupnya itu. Oke, lanjut ya. Siapa sih dia? Siapa sih dia? Orangnya agak spiritual ya, beberapa spiritual, beberapa juga enggak sih ya. Tapi ada ketarik di sini energi seseorang yang spiritual ya. Dan orangnya itu memang apa ya? Kalau di awal ya, awal hubungan saya lihat orangnya itu sangat manis, sangat kayak model-modelnya baper bucin, yang ngejar gitu ya. Dan di sini tidak disebutkan apakah sekarang masih seperti itu. Ini cuma saya lihat awalnya seperti itu. Kalau dia memang awal-awal menyukai seseorang, beda kayak kayak kepribadiannya itu beda gitu ya. Oke. Siapa sih dia? Dua.
enggak ya. Saya lihat beberapa ada yang pernah punya pasangan atau memang sampai sekarang punya pasangan. Silakan kalian sesuaikan. Oke. Ya, orangnya agak ini ya, agak orang ini mungkin dulunya itu orang yang suka, nggak tahu ya, dulu sampai sekarang atau orangnya suka tebar pesona sih, agak seperti itu. Dan memang banyak yang suka ya. Orangnya mungkin cakep memang ya, nggak cowok nggak cewek cakep. Ya, beberapa seperti itu. Walaupun nggak cakep tapi menarik, mungkin karena penampilannya seperti yang saya bilang tadi. Ya, kayak orang the have gitu loh. Ya, oke. Saya lihat orangnya itu pekerja keras ya, fokusnya itu lebih banyak difokuskan hidupnya itu untuk cari duit ya. Dan duitnya itu memang lebih banyak untuk keluarganya. Oke ya. Saya nggak bilang dia untuk keluarganya itu untuk istrinya, untuk anaknya, nggak mesti seperti itu ya. Bisa untuk orang tuanya, untuk Pak Lek Bule ya, Pak De Bude ya, Pak Ci ya, apapun di sini. Oke, kelihatan sekali bahwa orang ini memang orang yang suka banget sama, semua orang suka duit ya, saya juga suka duit ya. Tapi orang ini adalah orang pekerja keras yang segala sesuatunya diukur dari uang, material thing banget, materialistis bisa ya, tapi bukan berarti dia itu kalau nggak ada duitnya nggak mau, bukan. Tapi orang yang ngejar duit memang ya, ngejar duniawi dalam hal keuangan gitu. Dia ngejar banget. Ya, mungkin ini kan bisa macam-macam ya, mungkin karena kebutuhan, tuntutan dan lain sebagainya. Oke, itu saja seseorang ini sudah kita lihat. Kemudian kita lihat kenapa sih dia kok selalu mengulur, ngulur, ngulur, ngulur. Ya, kita lihat kenapa sih? Atau tidak segera memberikan jawaban, tidak segera mewujudkan janjinya sehingga membuat kalian selalu menunggu. Ya, kita lihat. Kita lihat kenapa dia tidak segera mewujudkan janjinya kepadamu. Janji-janji tok ya. Kenapa dia tidak segera mewujudkan? Mungkin di sini bisa dilihat ya kondisinya. Mungkin ini alasannya. Bisa ya, bisa ya, bisa keluar, bisa enggak ya. Bisa ditunjukkan oleh semesta, bisa juga tidak ya. Semesta tunjukkanlah kenapa orang ini tidak segera mewujudkan janjinya. Oke. Saya melihat ya, dia memang tidak mewujudkan janjinya seperti yang saya bilang tadi, mungkin untuk mewujudkan janjinya itu butuh dana ya. Dan dia masih dalam usaha untuk mencari ya, mencari pencerahan dalam hal itu tadi. Karena saya bilang tadi ada beberapa yang masih punya utang belum diselesaikan, masih bersandar ya, belum mandiri ya, belum mandiri. Ada ya. Kemudian mungkin dalam keadaan sakit, menunggu pencerahan, kesembuhan bisa ya. Kita lihat kenapa dia tidak segera mewujudkan. Sekali lagi ini pembacaan rame-rame, belum tentu untukmu, sikapi dengan bijak ya. Kita lihat kenapa dia tidak segera mewujudkan janjinya. Keluarnya satu-satu. Ini dulu. Kemudian kalau di sini ya teman-teman ya. Dengan dia tidak mewujudkan janjinya itu, bukan berarti dia itu tidak mencintai dirimu lagi. Atau tidak berniat untuk tidak berminat lagi sama kamu. Enggak ya. Dia di sini masih berminat sama kamu. Cuman masalahnya ya, apapun janji dia ya. Kalau memang dia itu punya pasangan, four of wands, four of wands, dan di sini hierophant ya, knight of wands dan queen of wands. Saya melihatnya kalau memang dia ini punya pasangan, saya lihat tidak semudah itu untuk bisa mewujudkan janjinya kepada kalian. Berarti orang ini ya dalam mengucapkan janjinya, membuat janji atau kesepakatan sama kalian ya. Saya nggak tahu ya siapa yang punya pasangan di sini atau sama-sama punya pasangan. Tapi saya merasakannya seperti itu, silakan kalian kalian sesuaikan saja. Kalau sama-sama jomblo lah nggak usah dianggap yang pasangan-pasangan ini ya. Oke, kembali lagi orang ini memang tidak mudah ya untuk mewujudkan. Karena berarti pada saat dia membuat kesepakatan, dia itu ya ngomong asal ngomong ya. Itu karena dorongan perasaannya saja ya, dorongan perasaannya saja. Untuk niatnya dia pikir-pikir nggak pikir panjang ya. Lanjut ya. Oke, hangman. Teman-teman,
Orang ini kalau soal cinta ya, saya lihat orangnya perasaan sukanya besar sama kalian ya. Tapi mungkin kalian juga bertanya-tanya kenapa dia stuck ya, kenapa dia menggantung ya. Cukup misterius ya. Sebenarnya kenapa dia selalu seperti itu? Karena saya lihat memang dia menunda ya, menunda dengan sengaja. Kalau sesuai dengan kondisi ini ya memang kondisinya memang tidak siap ya. Dia masih ada fokus lain yaitu bisa keuangan, kesehatan. Oke, kita lihat lagi. Terus the Empress. Mohon maaf teman-teman, di sini mungkin ada faktor orang tua, terutama ibu, ya. Atau di sini ada sosok istri, ya, istri atau sosok feminin yang lain yang mempengaruhi sikapnya, ya. Jadi dia ini seperti yang saya bilang tadi, orangnya kan tidak mandiri, belum mandiri, ya. Jadi masih tergantung dengan orang lain, ya. Ini bisa ibunya, bisa saudara perempuannya, bisa pasangannya kalau dia cowok dia punya istri, atau kalau dia cewek mungkin kakak perempuannya, adik perempuannya yang ngaruh, ya. Sehingga dia dalam memutuskan melangkah terutama untuk menjalin hubungan dengan orang lain, ya, masih ada yang disegani, harus melewati prosedur-prosedurnya ini, ya. Jadi itu mungkin yang membuat dia memang tidak segera mewujudkan, ya. Banyak ya ceritanya ya, bisa macam-macam kan. Ini general soalnya. Bukan personal. Untuk personal gimana? Nanti saya jelaskan ya dan didengarkan secara bersama. Kalau yang memang berniat untuk personal reading, hanya fokus kepadamu pembacaannya. Kita lihat kenapa dia tidak segera mewujudkan. Kenapa dia tidak segera mewujudkan? Oke. Ya. Oh, 2. Saya nggak mau. Ya. Saya maunya 1. Kelamaan ngambil kartunya. Ya. Nggak apa-apa. Memang saya sengaja nggak ngambil. Masih lama sampai besok ya tak ginikan terus. Mau nonton. Oke. Saya yakin kok semesta menunjukkan. Ya. Oke. Ini ya. Knight of Swords. Ya. Masih dalam pemikiran. Iya ya. Kalau cintanya cinta. Kita nggak usah lihat perasaannya ya. Kalau cintanya cinta ya. Cinta. Tapi masih dalam pemikiran. Berarti kalau saya lihat ya orangnya ini kurang serius ya dalam membuat janji, dalam apa ya usaha untuk menepati janjinya itu kurang kalau saya lihat ya. Apalagi fokusnya masih terpecah-pecah dan ada seseorang feminin yang membuatnya tidak mandiri. Oke, ya tidak mandiri ya. Orang ini biasa kayak bergantung kalau saya lihat ya mungkin lebih kepada ibunya ya. Jadi mungkin terlalu dimanja sehingga dia itu untuk mengambil keputusan, untuk bersikap itu nggak mandiri. Oke, Five of Wands. Oke, bentar ya. Di sini bottom of the deck-nya Ace of Swords, Seven of Cups, dan Five of Wands. Mohon maaf aku gelegean. Gini teman-teman, orang ini entah kenapa ya saya merasakan kalian pernah terlibat percekcokan atau konflik ya sama dia. Kalau yang nggak konflik gimana? Walaupun nggak ada konflik ya, kalian baik-baik saja. Sekiranya kenapa dia kok tidak segera mewujudkan? Ini juga mimpi ya, mimpi yang ingin diwujudkan ya janjinya. Dia memikirkan kembali loh ya, jadi dia mikir ulang. Jadi memang sebagian masih memang ingin mewujudkan ya, tapi sebagian juga ada di sini ya, karena ini general. Ada juga di antara yang nonton orang yang kalian pikirkan yang tidak segera menunaikan janjinya. Ini pikir ulang sama janjinya ya, karena mungkin janjinya dibuat dengan the full, tidak pikir panjang ya. Oke, ternyata setelah dia bikin janji mungkin terkendala ini seperti yang saya bilang tadi ya. Oke, apakah dia ini sudah nggak niat lagi ya? Saya ambil energi lagi ya. Saya tarik energi lagi ya. Yang paling dominan adalah orang-orang yang masih niat atau tidak ya. Kita lihat ya, orangnya niat atau enggak ya. Semoga seseorang yang kalian pikirkan ketarik di sini energinya walaupun ini rame-rame. Kita lihat ya.
Apakah masih ada niatan dia untuk mewujudkan janjinya? Ya, ada sebagian yang masih mikir ya. Ada sebagian yang masih stagnan ya untuk mewujudkan. Dan ada yang karena masih mau menyelesaikan, dan sebagian juga ada yang karena ini ya masih bergantung sama sosok ini. Ya, nggak bisa bikin keputusan sendiri, nggak bisa melangkah sendiri. Kayak anak kecil yang harus dituntun. Oke, kita lihat ya. Dari kartu ini, dari deck ini saya nggak mau ambil banyak-banyak ya, cukupnya aja sesuai dengan arahan semesta untukku. Masih ada niat nggak? Masih, ya, sebagian besar masih teman-teman ya. Terutama yang sedang fokus sama keuangan ya, mungkin karena belum siap ya, belum siap secara keuangan, mungkin janjinya mengandung harus butuh duit ya, masih cari. Oke, lanjut ya. Apakah masih ada niatan? Lebih banyak yang masih punya niatan untuk mewujudkan janjinya ya, masih banyak ini, lebih banyak. Oke. Terutama yang masih duitnya belum ada ya, jangan dipaksa, nggak ada duitnya ya. Mungkin janjinya itu mengandung duit, butuh uang, butuh dana untuk mewujudkannya. Lanjut ya. Masih ada teman-teman, kurang satu kartu lagi ya kalau gitu ya. Sudah jelas di sini. Lebih banyak yang ingin mewujudkan. Oke. Karena memang orang ini pada prinsipnya kayaknya perasaannya masih besar sama kalian. Two of Cups, yes, ya. Oke. Masih ingin mewujudkan, ya. Kapan Bunda? Lu ya nggak tahu kapannya, ya. Saya bukan peramal, bukan dukun, ya. Dan bukan tarot reader yang sok tahu ya. Karena hal-hal yang belum terjadi akan terjadi bagaimana? Saya nggak mau bacakan. Itu semua wewenangnya Tuhan dan itu prinsip saya. Ya, saya nggak mau juga membuat kalian apa ya, melampaui batas karena itu memang batasannya jelas. Itu wewenangnya Tuhan dan kita sebagai manusia tidak punya kapasitas untuk itu. Ya. Kalau yang diberikan kelebihan kayak argumen gimana ya terserah dia mau ya. Aku mau ya. Kalau mau tanya sama argumen. Oke? Dan aku nggak tahu memang ya, nggak tahu, jujur aja nggak tahu dan nggak mau sok tahu. Oke? Kapan datangnya nggak tahu. Ya, jodoh maut rezeki di tangan Tuhan. Nggak bisa Bunda diintip. Wah, mau aku ngapain? Intipan dewi. Ya. Kemudian kondisinya kita lihat situasi kondisi dia saat ini ya. Apalagi kalau yang stuck ya. Situasi kondisi dia ya, perlu kita tahu ya. Rencananya apa sih? Rencananya mewujudkan ya. Kapan nggak tahu ya. Jadi nggak usah ini, nggak usah lihat yang itu. Kita lihat saja kondisi dia saat ini sebenarnya seperti apa. Kondisi dia saat ini seperti apa sih? Emang sibuk cari duit, ya. Apakah ada orang lain, ya? Apakah dia lagi sumpek? Apakah dia lagi seneng, ya? Ada beberapa yang sakit tadi ya. Selain itu ada apa lagi, ya? Bagaimana kondisi dia saat ini? Situasi kondisi dia. Banyak. Ya. Situasi kondisi dia. Oke, menguatkan finansialnya ya. Kemudian lagi banyak pekerjaannya. Oke, kita lihat ya. Sedang apa dia?
Sedang kesepian sih sebenarnya dari perasaan ya, karena mungkin fokus sama kerjaan, banyak target ya, terlupa sama mengasih makan jiwanya tentang kasih sayang, tentang cita-citaan. Lumayan kesepian sih. Berarti seseorang yang belum mewujudkan janjinya sebenarnya bukan tidak bermaksud mengingkari janjinya. Oke. Kondisinya sedang rapuh ya dalam hal finansial. Jelas. Knight of Pentacles, the Tower ya. Kondisi rapuh keuangannya, dompetnya kering. Lanjut. Maka dari itu sumpah ya. Jangan suruh nepatin janji terus orang ini. Gak punya duit. Enggak, Bunda, saya lihat dia itu memang lagi dapat warisan loh. Ya mungkin bukan orang ini ya, ini orangnya orang lain. Ini sih dianya orang lain. Oke, dia punya tanggung jawab yang harus dia selesaikan ya. Ya mungkin target-target dalam pekerjaan, mungkin target-target dalam kebutuhan-kebutuhan rumahnya ya, keluarganya. Oke, hijau poster. Yang konflik lagi sedih ya, lagi sedih. Oke. Oke. Jadi intinya teman-teman, di sini energi yang saya tarik adalah orang-orang ini ya, yang belum memenuhi janjinya. Perasaannya tetap sama kalian, sayang ya. Masih berniatkah memenuhi janjinya masih? Ya. Tapi kenapa tidak segera diwujudkan? Diwujudkan karena lagi fokus sama hal lebih banyak soal keuangan ya. Lebih banyak yang ketarik seperti itu. Kemudian adakah rencananya dia? Rencananya tetap ingin mewujudkan janjinya. Tapi kita lihat lagi ya lebih spesifik ya, lebih spesifik. Apakah dia akan benar-benar ya ingin ya ingin ini keinginan dia, energi keinginan dia, energi ya bisa diwujudkan bisa tidak ya. Bisa sebenarnya memang benar-benar diwujudkan, tapi mungkin Tuhan tidak mengizinkan. Yuk gak terjadi ya. Jadi kita lihat energi keinginannya dia ya. Kenapa nggak dilihat sih? Dia mewujudkan atau enggak? Ya nggak tahu, belum terjadi. Ya, apakah dia ingin mewujudkan? Kok ingin mewujudkan? Adakah rencana lain atau rencananya dia? Ya, kita lihat. Ada yang beberapa ya merasa hubungan ini berat ya, mungkin ingin jeda juga ada ya. Tapi kita lihat lagi, jeda dulu. Jeda itu break ya, break itu istirahat dulu ya. Pause ya. Bukan iwak paus ya, pause ya. Rencana dia dengan kondisi dia yang seperti ini, rencananya apa? Ini kita lihat kan kondisinya dia kayak gini. Rencananya apa? Oke. Beberapa ya yang mungkin masih punya hubungan dengan orang lain ya. Dia ingin selesaikan dulu. Beberapa seperti itu. Ya. Dan kalau bilang release your ex ya, tapi ada kaitan sama seperti saya bilang tadi hutang ya. Dia ingin melepaskan hutang-hutangnya dulu ya. Kalau yang rumah tangga atau mungkin yang ini ya, cinta bersegi, bisa jadi dia ingin uh, memutuskan salah satu ya kalau cinta bersegi ya, memutuskan salah satu gitu. Oke, paham? Bingung ya, bingung. Memang bingung kalau energi general gini, really. Karena masih banyak perbedaan teman-teman ya, terutama yang ada perbedaan secara mungkin agama ya, itu tidak akan mudah ya. Religious factor ini tidak hanya secara mungkin agamanya, mungkin agamanya sama tapi soal pemahamannya terhadap agama itu sendiri ya, mungkin berbeda ya. Oke, kita lihat tujuannya masih ingin menyamakan. Ada tujuan, rencana ya, rencana tadi, rencana, getting to know. Dan di sini rencananya masih ingin melihat lagi ya, seperti yang saya bilang tadi masih ada beberapa yang masih pikir-pikir ya. Masih perlu dibicarakan, ada beberapa yang
terkait sama keluarga, bisa juga parents, your parents ya. Jadi di sini dia masih mungkin seperti yang saya bilang tadi, sama ibunya mungkin ya. Saat ini kalau perasaannya sih besar ya, dia yang perasaannya besar otomatis dia ingin mewujudkan di sini, kelihatan sekali ya. Dan kemudian di sini dia tidak ingin ditekan ya, rencananya masih ingin ingin fokus dulu ya, tapi tidak ingin melepaskan juga. Tidak ingin melepaskan tapi belum belum bisa mewujudkan. Masih banyak hal ya. Rencananya yang jelas ini tadi ya, masih pengen tahu lihat lagi ya, masih lihat lagi, butuh waktu lagi. Rencananya lihatlah nanti ya gitu ya. Kemudian beberapa memang ada yang seperti saya sebutkan tadi, mungkin terkait dengan pasangan dia ya, harus beres dulu ya, atau mungkin hutang-hutangnya harus beres dulu. Dan yang masih banyak perbedaan, tidak hanya religi ya, itu mau dipersamakan dulu, disamakan dulu ya. Bisa ada titik temu atau tidak ya. Kalau tidak ya nggak tahu nanti. Terutama yang tadi bilang ya, ya lihat nanti. Jadi masih menggantung. Ya, rencananya pun juga gantung. Lihat nanti. Oke, ada yang nggak punya rencana, masih jalanin saja gitu ya. Oke, apalagi yang mau dilihat? Kita mau lihat inisial ya sebagai tambahan. Kita lihat. Inisial ini bisa inisial dia, inisial D. Inisial kalian, inisial apapun di antara kalian ya. Inisial kota, tempat ketemu, ya, nama jalan rumahnya dia. Ya, ini hanya tambahan. Nggak ada inisial, nggak ada masalah. Yang penting kartunya cocok. Ya, nggak ada yang mau keluar. Oke. N, Q, P, A, O, C, E, F, T, W, I. Ya, saya punya ini 2 set ya. Jadi mungkin ada yang double. O-nya double, M, F-nya double. B, bom, F. Oke, ini inisialnya silakan kalian sesuaikan. Ini hanya untuk memantapkan saja kalau memang ada. Kalau nggak ada masalah. Yang penting kartunya cocok. Ya. Kemudian saya mau menyarankan, ya ini saran dari saya bisa diambil, bisa tidak. Ya. Apakah saya orang ini layak ditunggu? Kalau saya lihat masih layak. Ya, karena lihat energinya tadi. Ya, kecuali yang memang hmm, memang secara nyata, kita harus lihat nyatanya dulu ya. Dia memang ada pergerakan atau enggak ya. Menyelesaikan ini, menyelesaikan ini. Seperti yang saya sampaikan tadi. Maka dari itu kalau nonton dari awal hingga akhir ya, jangan di-skip supaya paham. Ya. Karena saya setiap menjelaskan selalu menunjukkan kartunya. Ya. Atau yang tidak memang orangnya sulit untuk mengambil keputusan karena sangat bergantung, terlalu dimanja mungkin, tidak biasa mengambil keputusan ya. Ini ya akan sulit ya, tapi ini semua keputusan ya di kalian ya. Solusinya apa? Solusinya kalian yang buat, kalian yang jalankan ya. Ini hanya masukan ya. Jangan ambil solusi dari kartu tarot ya. Jadikan bahan pertimbangan saja. Oke. Layak ditunggu sih, kecuali kalau memang dia benar-benar ngilang gitu ya. Ngapain ditunggu? Logika aja ya. Apalagi nunggunya 9 tahun. Lah ngapain kalian tunggu janjinya 9 tahun ya? Janji bayar utang. Ini juga ada yang janji bayar utang ya. Apakah dia ingin membayar utangnya? Ya kalau punya duit ya terkait dengan energi elemen-elemen tanah tadi ya, bumi, di mana dia nggak ada uang untuk bayar ya. Dan untuk yang sedang fokus sama keuangan, berarti dia ada kebutuhan yang mungkin dia ingin penuhi dulu ya, baru bayar utang bisa ya. Yang janji menikah tadi ya, yang konflik ya, lihat nanti kalau bisa baikan ya mungkin ini bisa sambil evaluasi gitu. Berarti ya, apakah layak? Hmm,
Kalau saya lihat energinya orang ini nggak jahat ya. Jadi ya layak-layak saja. Tapi sesuaikan dengan realitanya ya. Saya bilang layak, dipertahankan, layak ditunggu ya. Tapi orangnya sudah ngilang lama, dikabarin sulit ya itu berarti orangnya kan nggak mau ya. Logika aja. Ya sudah nggak usah ditunggu ya. Gitu ya. Oke. Kalau dari kartunya apa? Ya itu dari saya sarannya. Bisa kalian ambil, bisa diabaikan ya. Kalau dari kartunya seperti apa? Semesta tolong tunjukkan pesan ya. Mungkin ada solusi untuk bahan pertimbangan penonton saya. Satu kartu aja ya. Semesta tunjuk. Oke. It is important right now to take a step back. Kata semesta suruh mundur. Ya, kalau saya bilang pertahankan nggak apa-apa. Tapi katanya semesta ya, it is important right now, saat ini juga, untuk mundur and spend some time alone. Nggak ada masalah alone, ya sendiri. Ada Tuhan, nggak ada manusia itu sendiri. Punya Tuhan kok. Ya, kok ada yang colek saya ya rasanya ya, teman-teman. Kalian ada yang nyolek ya? Atau kalian nyolek saya? Instead of placing your focus on another, ya, now is the time to give to yourself ya. Jangan mikirin janjinya dia terus ya. Puyeng, mumet nanti ya. Jadi terobsesi. Mending kalau sembari menunggu dia atau memikirkan tentang janjinya dia ya, lakukan hal lain, usaha lain, hobi lain yang bisa menyenangkan kalian. Jangan fokus sama ini. Karena now is the time to give to yourself. Perhatikan dirimu dulu ya. Kalau memang dia tidak memenuhi janji, ya berarti kan dia nggak serius ya, nggak segera, kemudian tidak ada tanda-tanda jelas. Ya mending kalian nggak usah dari dia janjinya, kalian wujudkan sendiri ya, versi kalian sendiri, bahagiakan diri ya, jangan tergantung sama janji manusia. Menunggu janji manusia, semakin berharap akan semakin kecewa. Ya enggak sih? Coba kalian resapi. Kalau pesan semestanya seperti itu. Berbeda dengan intuisi saya bahwa layak ditunggu. Bingung Bunda. Ya memang nggak perlu bingung. Harusnya kalian kalau nonton tarot itu juga menggunakan intuisi ya. Tetap nalarnya jalan, akal sehat, logikanya ya, juga realita. Nggak ditelan mentah-mentah kartu-kartu. Wong ini cuman kertas, kalian percaya ya, sama doa ya. Orang akan bimbang, akan galau ya, kalau tidak memasrahkan ya, berusaha sendiri tapi lupa bahwa kemampuannya terbatas, bahwa ada Tuhan yang maha segalanya, tak terbatas. Maka dari itu akan selalu goyang. Jangan jauh-jauh sama Tuhan. Itu saja pesan saya. Ya, boleh mundur, boleh enggak. Ya, solusinya apa? Ya itu tadi. Ya, ojo bingung mana. Jangan bingung lagi. Oke, ini general teman-teman. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa sedikit yang cocok. Bagian-bagian tertentu. Ada juga yang nggak cocok semuanya, nggak ada masalah ya. Ada yang suka sama saya, ada yang benci sama saya, nggak masalah ya. Karena tidak semuanya orang itu suka terhadap sesuatu yang sama ya. Dan itu hak masing-masing manusia. Oke, ini general rame-rame teman-teman ya. Saya nggak mau rame-rame gitu mudah, saya mau dibacakan sendiri. Hubungi admin saya ya. Kalau soal daftar tarot kan harus daftar dulu ya. Daftarnya bukan di saya itu cuma bacakan saja yang diberikan admin. Nama ini, ya, datanya ini, jamnya ini. Wes, cuman cuman itu aja. Soal ribet-ribetnya daftar tarot itu urusan kalian sama Kak Flori admin saya, ya. Nomornya Kak Flori ada di bawah video ini, ya. Di deskripsinya itu jelas bagaimana cara mendaftar tarot. Ketik daftar tarot lewat WA ke admin, ya. Jangan ketik yang lain. Ya, kalau ketik yang lain, ya, jadi nggak kelihatan. Daftar tarotnya itu loh nggak kelihatan. Jadi mungkin dipikirnya Kak Flori karena banyak ya dalam satu HP itu untuk kerjaan macam-macam.
pikirnya Kak Flori mungkin menawarkan barang ini, produk ini, dan sebagainya, ya. Dan setiap urusan kerjaan saya itu ada clue-nya. Kalau tarot ketiknya daftar tarot, ya. Kalau nggak ada clue-nya, ya mungkin orang nawarin internet gitu-gitu, ya. Jadi ketiknya daftar tarot, ya. Dan nanti kan akan dikirimkan ya tata caranya, ya, aturan mainnya untuk bisa pembacaan interaksi langsung, ketemu langsung seperti ini dengan saya, ya. Itu ada caranya. Nanti akan diberikan sama Kak Flori, admin saya. Itu dibaca. Jangan nggak dibaca, ya. Nggak akan paham, ya. Sudah transfer saya 50 juta, Bunda, tak kembalikan, ya. Bukan masalah uangnya, tapi ikuti aturan yang saya tetapkan, ya. Jadi kalau tidak diikuti, ya berarti tidak akan diberikan jadwal untuk pembacaan. Ya, mungkin juga akan dikembalikan uangnya. Sombong sekali Bunda ini, bukan, ya. Saya membuat rules, membuat aturan main, ya, itu untuk mempermudah saya, ya, di antara banyak pekerjaan saya, ya. Itu pertama. Kedua, ya, kelihatan kok orang itu yang energinya itu hanya ingin apa ya, kayak orang yang kesusu, mau menanya sendiri, ingin prioritas, itu kelihatan memang ya. Dari situ sebenarnya energinya kalau memang tidak berjodoh dengan vibrasi saya ya, ya itu akan minggir seperti seleksi alam, paham nggak sih? Gitu, ya. Jadi bukan saya sombong, enggak, ya. Kayak orang nggak butuh duit, oh butuh Rek, butuh, butuh duit banget aku, ya. Tapi juga cari nyaman, bukan hanya duit, ya. Cari sama-sama nyaman. Kalau mau monggo silakan diikutin ya aturan mainnya ya. Kalau nggak mau ikut aturan main punya aturan sendiri baca sendiri gitu loh. Enak kok simple ya. Itu teman-teman. Jadi ketik daftar tarot kirimkan ke admin. Yang dikirimkan admin dibaca ya supaya ngerti. Orang sekarang nggak mau baca, banyaknya nggak mau baca ya. Banyaknya nggak mau baca. Ya salah dewe gak dibaca. Ya gak ngerti ya. Dia nggak bisa baca di saya. Ah ribet baca di Bunda mending ditaruh reader lain. Bagus ya, mending begitu. Oke? Bisa dipahami sampai sini. Terima kasih banyak yang sudah nyimak ya. Semoga bacaan kali ini manfaat ya. Mohon maaf kalau kata-kata saya ketus ya. Kalau apa yang saya sampaikan tidak membuat kalian senang ya, ambil yang bagian yang senang aja buat kalian senang. Gak ada yang bikin senang, ojo ditonton. Ya. Tonton yang lain membuat kalian senang. Jangan buang-buang kuota untuk hal yang tidak menyenangkan kalian. Ya, oke. Semoga manfaat positif sehingga berkah bacaan ini untuk saya. Untuk kalian yang sudah buang-buang kuota menonton video saya. Oke, jangan lupa di subscribe, bunyikan tanda loncengnya, dan dukung channel ini dengan like, share, juga komen. Ya, oke. Terima kasih banyak teman-teman. Dan kalau kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok. Oke, ya. Sampai ketemu lagi ya teman-teman. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Bye-bye.